gue tuh bikin motor tuh nggak mau lama. Jadi gue bikin motor tuh sesimpel mungkin, ngerjainnya juga se-happy-nya gue gitu. Di sini tuh gue nggak ada kayak macem idealis, gue buang semua idealis gue ngerjain motor di sini. Gue nggak menuruti apa maunya customer sih. Jadi gue juga kayak yang customer maunya ini A, kadang A itu nggak bener nih, nggak baik, ya gue arahin misalkan ke B, ini kayak gini aja, sampai akhirnya ketemu titik yang dimana tuh udah deal, udah baru gue garap. Kalau gue dalam satu hari itu mungkin gue sholat subuh pagi, terus gue nganter anak sekolah, terus jemput, terus biasanya kalau jam 10 nih anak-anak udah datang, ya gue kasih kerjaan. Misalkan apa nih yang hari ini harus diprogres, apa yang harus kelar. Terus biasanya gue ke vendor, misalkan gue ke tukang cat, atau gue belanja ke belanja besi, belanja bahan. Lebih gampang ngebelokin gitu apa pakai plat? Biasanya sih ada tamu nih datang, dia biasa untuk sekedar konsultasi, kontak gua mau datang dong, mau konsultasi, mau bikin motor gitu kan. Nah, biasanya gua nerima itu di jam 3-an sih. Jadi setelah gua kelar kerja baru gue bisa nerima tamu untuk konsultasi, ngomongin motor, spare part, apalah gitu yang sekiranya mau dibahas. Tapi kalau Kalau dia bisa dibilang baik, jujur, semua itu ada di dia. Karena ke customer itu dia ketika ada yang bertanya, ya dia jawab aja. Dan dia bilang itu dia sebagai builder konsultan. Karena bangun motor itu nggak kayak ngebangun rumah, kita serahin ke orang, ke tukang bangunannya itu, kita kasih gambar jadi. Tapi kalau bikin motor enggak, harus ada konsultasi antara si customer sama si builder biar ya puas aja gitu. Karena kan di sini sesuai motor, stop thinking, start jogging. Jadi lu maunya apa, gue bikinin, dan jangan dipikirin, kerjain aja gitu. Itu moto kita kan kayak gitu. Jadi antara si customer dan si Heri itu harus ada obrolan terlebih dahulu masalah biaya dan si motornya ini yang mau dibangun kayak gitu. Ini ngapain potong nih kan, yang ngapain rata nih, cuman naruh di sini. nah fungsinya ini tuh sebenarnya dia bukan jadi kayak buat ini kan jok nih Ya. jajaran Mas Heri menurut gua untuk sharing oke banget. Untuk pemula kayak gua dia open banget, jadi nggak terkesan sombong karena udah main di dunia motor begitu udah lama. Sama ya tadi dia ngasih ruang untuk kita berkreativitas juga, berkontribusi lah untuk, jadi nggak terima jadi aja. Jadi menurut gua oke itu Mas Heri. Dari apa yang gue lihat, Heri itu orang yang sangat loyal. Satu, sangat loyal. Kedua, dia itu nggak peduli apa kata orang mau ngomong apa gitu-gitu. Apalagi dibalik cerita hidupnya dia gitu kan. Dibalik cerita hidupnya dia ya, dia cukup bisa dibilang apa adanya dan profesional juga sih kalau gue bilang. Dari kehidupan kesehariannya pun ya apa adanya, nothing tulus gitu ke semuanya. Nah
apa namanya Mika itu gue ambil dari nama anak gue, namanya Samara Mikaela Zahra, yang diberikan sama istri gue. Waktu itu emang gue mau bikin bengkel, istri gue yang ngasih nama itu. Dia bilang Mika Motorcycle aja, dia bilang gitu. Terus debut pertama gue itu si Nancy, motornya Berry Jamalus. Waktu itu gue bikin dua, si Nancy sama si yang sepeda lowrider tapi mesinnya 170. Waktu itu gue pajang di eksibisinya Sekepal Aspal. Nah dari situ tuh Mika Motorcycle dikenal. Gue pertama kali ketemu di sini juga sih, di bengkel juga. Cuman kalau misalkan gue tahu Mika Motorcycle itu waktu gue di acara Parjo, pas acara DGR gitu di Senayan. Jadi gue ikut acara Parjo tapi mau riding DGR gitu. Terus gue kan belum ada motor tuh, disponsorin dari Mika. Nah tapi tuh gue masih belum kenal Khairi. Gue kenal Khairi itu setelah dari situ gue main ke bengkel baru ketemu Khairi. Awalnya gue jujur nggak ada cita-cita untuk punya bengkel kayak gini. Dulu gue pernah kerja di salah satu bengkel keren lah di Jakarta. 13 tahun gue kerja di sana. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk buka bengkel karena tuntutan ekonomi gue. Gue udah di titik di terendah gue. Gue nggak punya apa-apa. Akhirnya gue bangkit dengan satu semangat gue. Gue punya pengalaman mungkin dari 13 tahun itu. Akhirnya gue berani buka bengkel. Terus gue beraniin untuk berdikari. Bengkel gue ini udah 2 tahun. Dan 2 tahun itu perjuangannya sangat sulit. Banyak sekali rintangannya, banyak sekali hambatannya. Dan gak gampang untuk sampai di titik ini gue sekarang. Orang yang berjasa di Mika Motorcycle mungkin guru gue itu Caroline. Dimana waktu itu gue emang sempat kerja 13 tahun sama dia, dan itu emang ilmu itu gue dapat dari sana. Dan itu nggak memungkiri kalau emang karya-karya gue sini tuh agak-agak mirip di sana, karena emang pembawaan dari sana tuh emang melekat ke gue kayaknya. Jadi kayak apa ya gue hubungan baik aja sih sama dia, saling hormati, saling ya sebagai temen aja lah sekarang gitu kan. Mungkin kalau di dunia motor tuh pasti kita akan ketemu sih, mungkin nanti ketemu di panggung, ketemu di mana. Yang sangat berjasa mungkin dia sih, Vero. Yang kedua ya mungkin Berry. Waktu itu pertama kali gue buka bengkel di sini di rumah, gue dapat garapan motor dia. Sampai akhirnya dikenal Mika Motorcycle. Terus juga ada Meka juga vendor gua, namanya Chopper Goods. Dia jual part Harley gitu kan, yang gaib-gaib. Contohnya kayak pelek Kimtab, terus Morris, terus kayak tangki-tangki dari builder luar gitu. Slowly learning how to be lonely, helplessly moving through all these emotions. Sosok Khairi itu mikirin tentang ya passionnya dia ngerjain juga selama dia senang ya udah. Cuman ketika ada yang berusaha memanfaatkan keadaan dia sekarang, ya balik lagi. Oke, dia bisa bilang gue nggak apa-apa dirugiin, gue seniman, karena dia memang tulus, karena memang dia dunianya dia itu passionnya dia. Jadi mau dia ngerjain berapa motor juga itu oke, walaupun dia harus ngeluarin banyak tenaga, capek lah apa ini itu. Ya gue belajar gini, ketika kita mau naik pasti banyak aja cobaannya. Ibarat pohon nih, makin tinggi makin banyak anginnya, makin deras anginnya, makin goyang, ya kayak gitu. So far gue sampai nggak bisa ngomong lagi, sumpah demi Tuhan. Dia keren banget sih kalau gue bilang, menginspirasi banget.
gue nggak ada cita-cita untuk jadi builder sih, cuman kalau bisa kenapa enggak.